Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari yang baru, kesempatan yang baru kita bisa menjalani hari ini. Kita mengisi satu hari ini salah satunya dengan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Dan kita tidak berhenti berharap kiranya apapun yang kita baca selama ini ayat-ayat firman di Alkitab ini yang ditulis oleh para nabi, para rasul, para murid Tuhan Yesus dapat benar-benar menjadi pelita bagi kehidupan kita sampai kesudahannya, benar-benar menguatkan kita, benar-benar bisa menjadi penuntun bagi kita untuk menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita juga imani setiap perkataan ini mengandung Roh Kudus, di mana setiap perkataan ini ditulis oleh para rasul, para murid Tuhan Yesus yang saat itu kepenuhan Roh Kudus. Amin ya. Saksi-saksi mata saat Tuhan Yesus menemui mereka 40 hari sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Saksi-saksi mata bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga dan menyediakan tempat bagi manusia di mana Tuhan Yesus menyediakan juga bagi murid-murid dan para rasul-rasul Tuhan Yesus saat itu. Saksi-saksi mata bagaimana rasul-rasul dan murid-murid Tuhan Yesus menyebarkan Injil dan menyebarkannya dengan kepenuhan Roh Kudus. Ada yang menulis, para rasul ada yang belum pernah bertemu Tuhan Yesus, tapi menjadi saksi mata bagaimana para murid dan para rasul Tuhan Yesus kepenuhan Roh Kudus saat menjalankan pekerjaan dari Tuhan Yesus ini, menyebarkan firman Tuhan. Mereka saksi mata bagaimana para murid dan para rasul Tuhan Yesus menyebarkan Injil dengan kepenuhan Roh Kudus. Amin ya. Dan kita imani para pencatat ini juga kepenuhan Roh Kudus, karena kita tahu bagaimana Petrus berkhotbah di depan saudara-saudara dan para sahabat Kornelius dan mereka yang mendengar khotbah Petrus. Kepenuhan Roh Kudus itu Petrus belum tumpang tangan. Saat mendengar khotbah Petrus, mereka kepenuhan Roh Kudus. Kitab ini ditulis oleh orang-orang yang menjadi saksi mata bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Kitab ini juga ditulis oleh orang-orang yang menyaksikan bagaimana para murid Tuhan Yesus dan para rasul Tuhan Yesus menyebarkan Injil dan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan kita imani setiap yang kita baca, Roh Kudus yang menuntun kita untuk mengerti setiap perkataan yang dimaksudkan. Dan kita imani setiap perkataan yang kita baca benar-benar masuk dalam jiwa kita. Roh Kudus memasukkan setiap perkataan yang kita baca benar-benar ke dalam hati jiwa roh kita. Hati jiwa roh kita kepenuhan oleh setiap perkataan yang ditulis oleh para rasul dan para murid Tuhan Yesus. Perkataan dari Bapa yang didengar Tuhan Yesus dan kemudian diajarkan kepada para murid, para rasul dan orang-orang Yahudi dan orang dari bangsa lainnya saat Tuhan Yesus ada di muka bumi. Amin ya. Amin. Kiranya setiap perkataan yang kita baca dan kita renungkan hari ini benar-benar berakar kuat, bertumbuh kuat, berbuah lebat, dapat memberkati kita, orang-orang sekitar kita, bahkan sampai ke ujung bumi seperti yang Tuhan Yesus mau. Kita bisa pergi kemanapun Tuhan Yesus mau untuk memberitakan Injil, untuk saling menguatkan, untuk memberi support, untuk memberi dukungan seperti yang dilakukan oleh para murid dan para rasul Tuhan Yesus. Tugas kita juga. Amin ya. Amin. Kiranya kita bisa saling menguatkan saling mendukung, saling mensupport untuk satu tujuan yang sama, bertemu Tuhan Yesus nantinya ya. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kita akan nyanyikan lagu ini untuk merayakan Natal ya.
Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga dan rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam, selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari tinggi gununganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam, salam. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 10 sampai 15. Judul perikopnya Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Puji Tuhan. Paulus dan Silas di Berea, dikatakan di sini bahwa orang-orang di Berea ini ya lebih baik hatinya daripada orang-orang di Tesalonika. Di sini saat mereka mendengar Paulus dan Silas berkhotbah, mereka mendengarkan, kemudian mereka menyelidiki setiap perkataan Paulus dengan mencari di kitab suci mereka. Dan kemudian mereka percaya, tidak sedikit yang percaya kepada Paulus. Dan di antara orang-orang yang percaya itu ya, ada perempuan-perempuan dan laki-laki terkemuka dari Yunani. Mereka percaya kepada Paulus. Mereka tidak hanya percaya saja, tetapi mereka percaya karena juga dengan menyelidiki setiap perkataan Paulus apakah sesuai dengan kitab suci mereka. Dan mereka menjadi percaya. Hati mereka lebih baik. Dikatakan orang-orang sini lebih baik hatinya dibandingkan di Tesalonika. Tetapi orang-orang Tesalonika saat mendengar bahwa Paulus dan Silas diterima di Berea, mereka datang, orang-orang Tesalonika itu datang ke kota Berea dan menghasut dan membuat gelisah orang-orang di situ. Kemudian saudara-saudara lainnya ya menyuruh Paulus untuk pergi. Di sini dikatakan menuju ke pantai laut.
dan Silas, Timotius masih tinggal di situ. Kemudian Paulus pergi ya dengan diiringi beberapa orang. Nah, saat orang yang mengiring Paulus itu kembali, mereka memberi pesan kepada Silas dan Timotius untuk segera pergi menyusul Paulus. Orang-orang Yahudi di Berea lebih baik hatinya, orang yang baik hati dibandingkan orang-orang Tesalonika. Kita tahu di sini dikatakan di perikop sebelumnya ya, mereka iri karena saat di Tesalonika Paulus juga berhasil meyakinkan banyak orang. Orang Yahudi juga yang iri karena bukan hanya orang Yahudi saja yang menjadi percaya, tetapi banyak juga orang Yunani yang menjadi percaya. Dan mereka menjadi iri saat mereka ini ya menghasut ya, dibantu oleh petualang-petualang di pasar. Paulus dan Silas yang saat itu di Yonas sudah pergi ternyata menuju Berea. Orang iri hati. Dan puji Tuhan di Berea orang-orangnya baik hati. Tetapi lagi-lagi orang yang iri dari Tesalonika datang ke Berea untuk menghasut. Begitulah orang yang iri hati. Kalau belum dipuaskan hatinya untuk menyakiti orang yang membuat dia menjadi iri, tidak terpuaskan. Bayangkan, padahal Paulus dan Silas tidak mengganggu hidup mereka, tapi mereka sampai datang ke Berea untuk menghasut karena mendengar banyak orang yang menjadi percaya. Mereka sampai datang ke Berea untuk menghasut. Begitulah orang-orang yang mempunyai hati iri, sampai melakukan hal yang kadang-kadang tidak kita masuk di akal ya. Dari Tesalonika datang ke Berea cuma menghasut karena iri. Orang iri itu kalau tidak dipuaskan hatinya, memuaskan keirian hatinya itu seperti itu. Kiranya orang-orang seperti itu segera disadarkan ya oleh Tuhan. Karena itu masih terjadi sampai sekarang. Kiranya apa yang tertulis di sini dalam kitab suci menjadi pelajaran bagi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, agar jangan mempunyai hati yang iri. Amin ya. Karena tidak mungkin bisa dipakai oleh Roh Kudus, tidak mungkin bisa dipakai oleh Tuhan Yesus. Karena akan menjadi orang-orang seperti ini. Saat ada orang yang diurapi Tuhan Yesus, orang-orang ini akan menjadi iri dan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini. Datang ke Berea cuma menghasut. Bayangkan waktu mereka buang untuk menghasut. Kita akan renungkannya dari ayat di awal. Dikatakan di ayat 10 ya. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Dari rumah Yonas ya. Dari rumah Yason ke Berea. Saudara-saudara yang di Tesalonika menyelamatkan Paulus dan Silas dari rumah Yason untuk pergi ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Mereka pergi ke rumah ibadat orang Yahudi ya. Di ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Amin ya. Sampai ditulis di sini. Baik hati. Lebih baik hatinya, puji Tuhan. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya
Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Di antara orang yang percaya itu tidak hanya orang Yahudi, tetapi ada orang-orang Yunani, di mana orang-orang ini perempuan-perempuan dan laki-laki yang terkemuka. Puji Tuhan ya, Roh Kudus benar-benar menyentuh hati mereka. Puji Tuhan. Di ayat 13, tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Seperti itulah kelakuan orang-orang yang merelakan hatinya timbul rasa iri. Ya, kita tahu segala pikiran yang bukan dari Tuhan adalah pikiran dari iblis, dan mereka merelakan hatinya dirasuki pikiran dari iblis. Hati dan pikiran mereka relakan untuk dirasuki pikiran dari iblis, iri dan dengki. Dan kemudian dikatakan di ayat 14, tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di situ. Sekali lagi ya, saudara-saudara atau murid-murid ya, saudara-saudara yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus langsung meminta Paulus untuk pergi menyelamatkan Paulus sama saat di Tesalonika. Kemudian Paulus pergi ke Athena. Di sini dikatakan di ayat 15, orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Puji Tuhan ya, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Saat Paulus berkhotbah, orang-orang di Berea menerima dengan segala kerelaan hati. Dan saat mereka mendengar ya firman Paulus yang mereka terima dengan segala kerelaan hati, mereka kemudian membuka kitab suci mereka juga untuk mencocokkan ya setiap perkataan dari Paulus, dan mereka menjadi percaya. Bukan hanya orang Yahudi, tetapi orang-orang terkemuka, baik perempuan-perempuan maupun laki-laki dari Yunani. Tetapi lagi-lagi ya, saat di Berea orang-orang baik hati dan rela menerima firman Tuhan yang disampaikan Paulus. Orang-orang Tesalonika yang kemarin menghasut datang ke Berea untuk menghasut dan menggelisahkan hati orang situ. Amin ya. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ya, saat kita menjalani kehidupan dan menyampaikan firman Tuhan, ingat bahwa pendahulu-pendahulu kita juga mengalami hal tersebut. Tetapi kita harus menempatkan diri ya di antara orang-orang yang benar-benar percaya Tuhan Yesus, sehingga kita bisa saling mendukung, saling membantu, seperti Paulus juga. Bagaimana Paulus menempatkan dirinya di tengah-tengah orang yang mendukung dia, yang sama-sama mencintai Tuhan Yesus, sehingga saat ada sesuatu terjadi, Paulus disingkirkan saudara-saudara yang sama-sama mencintai Tuhan Yesus dan menyelamatkan Paulus untuk pergi ke tempat lain. Pelajaran bagi kita untuk saling mendukung, saling membantu ya. Agar apa, nama Tuhan Yesus dipermuliakan seperti yang dilakukan Paulus yang kita baca ya. Karena mereka saling dukung, saling membantu, Paulus yang kepenuhan Roh Kudus benar-benar memberitakan Injil sampai kemana-mana. Saat ada orang yang menghasut, saudara-saudaranya menolong. Murid-murid Tuhan Yesus yang lain menolong. Seperti itulah seharusnya. Amin ya. Amin. Kita akan menyanyikan satu lagu. Yang diciptakan oleh pendahulu kita ini ya. Biarlah setiap perkataan yang tersirat di lagu ini benar-benar kita resapi ya, dan kita belajar untuk selalu melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, tapi yang terpenting kita letakkan semua itu di bawah kaki Tuhan.
Dan biarlah urapan Tuhan yang terjadi, karena Tuhan Yesus datang untuk menghakimi, untuk menyelamatkan, bukan menghakimi. Jadi apapun yang kita lakukan buat Tuhan, biarlah kita selalu belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin ya. Kita belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama belajar, sama-sama selalu berusaha melakukan apa yang terbaik di satu kali kesempatan kita hidup di dunia ini ya. Kita akan nyanyikan lagu yang berjudul Ku Bawa Kepadamu ya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu di hari ini. Hari yang baru Kau berikan kepada kami, kesempatan yang baru Kau berikan kami di hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap perkataan-Mu hari ini benar-benar merasuk dalam hati kami dan menjadi berkat bagi kami dan orang-orang sekitar kami sampai ke ujung bumi. Seperti yang Kau mau, kami bisa memberitakan kemanapun Kau mau Tuhan, untuk kami menjadi seperti para rasul-Mu, para murid-murid-Mu, seperti yang kami baca hari ini, seperti Rasul Paulus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala hal yang telah Kau berikan kepada kami, yang telah Kau curahkan kepada kami Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk siapapun Tuhan yang sakit Tuhan, biarlah Kau sembuhkan, Kau berikan kesembuhan pada kami semuanya. Kau berikan kami mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Yesus. Dan siapapun yang mengalami masalah Tuhan, Kau berikan jalan keluarnya Tuhan. Kau berikan solusi dari-Mu. Siapapun yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, Kau berikan pekerjaan yang benar-benar daripada-Mu Tuhan. Siapapun yang membutuhkan dukungan usaha mereka Tuhan, berikan dukungan usaha Tuhan dalam usaha-usaha mereka Tuhan. Kau berikan jalan keluar-Mu, Kau berikan solusi-Mu, Kau berikan kebaikan-Mu. Dan setiap orang yang mengalami himpitan hidup, Kau berikan curahan mujizat-Mu, Kau berikan segala hal yang baik daripada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk semua hal yang telah Kau lakukan. Biarlah mujizat-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu mengalir dalam hidup kami. Kami perlu selalu hadirat-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.